Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Angga Ong, teman-teman. Kali ini kontennya adalah saya dengan teman saya mau nyurvei ya, nyurvei nasabah pembiayaan. Kita akan menuju ke jalan Ciparai, Bandung ya, dari Bandung ya. Kita ke Ciparai, tapi kayaknya ini sepertinya terlihat mendung. Terlihat mendung, awannya teman-teman, sepertinya akan hujan juga. Kita nggak tahu ya, kita cari jalan yang aman. Kalau di Bandung ini kalau hujan biasanya banjir. Mending kalau masalahnya banjir, kalau banjir uang nggak apa-apa ya. Ini oke, siap Bang Irman, let's go. Oke, siap, let's go. Kita sebenarnya pakai karena kita ini harus pakai masker ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita pakai mobil lah. Yuk Kang, yuk. Oke teman-teman, kita akan berangkat menuju ke Ciparai. Kita akan menuju ke perumahan. Nah, perumahan apa Kang? Perumahan apa ya? Yang di Ciparai itu, nggak tahu namanya. Jadi ceritanya orang ini kan pengajuan pembiayaan, ya Kang ya? Pengajuan pembiayaan di bank kita, ya kan gitu kan, bank kita, jangan sebutin lah banknya. Terus dia itu kemarin udah disurvei sama kita kan gitu kan, udah disurvei ke lokasi tempat usahanya. Udah itu sekarang ialah survei untuk lokasi jaminan ya, jaminan. Jadi hari ini kita akan ke lokasi jaminan, yaitu jaminannya apa Kang? Kita akan lihat apakah seperti apa sih rumahnya, terus nilainya berapa, terus apa aja dinilai Kang? Kepemilikan, kesahan pemilikan, udah itu apa lagi Kang? Akses jalannya, terus apa nilai apa ya? NJOP-nya, PBB-nya, jelas apa enggak gitu kan? Terus apa lagi Kang? Ya itulah sih, itu. Intinya sih kita ini untuk menilai agar supaya nilai jaminan itu tidak melebihi daripada nilai kapasitas pembiayaan gitu ya, nilai pembiayaan pengajuannya ya. Misalkan pengajuannya itu 1 juta, dia harus jaminan itu harus di atas 1 juta gitu ya. Oke. Nah, itu untuk mengecek itu teman-teman. Oke, kita langsung let's go ya. Nanti sebelum kita lanjutkan, kita siapkan dulu nih teman-teman gelasnya, lalu kopinya. Kita minum kopi Blackburn, kopi asli dari biji pilihan, pasti bijinya tanpa campuran. Oke, teman-teman bisa dapatkan kopi ini di Tokopedia, cari aja Blackburn Coffee. Oke, baik, kita Arah gini ya, nah gitu benar. menuju kemana Kak? Pak? Oke teman-teman, kita sudah berada di jalan untuk lewat tol dulu kita akan lewat tol ya. Jadi ceritanya ini hari Kamis, tapi suasana langit sepertinya mendung teman-teman, dan kita akan melewati tempat yang sepertinya kalau sebenarnya kalau hujan itu akan banjir kalau di Bandung. Jadi nanti kita lihat kondisinya. Kalau misalkan arah pulang ya, mungkin kalau arah kita pergi kayaknya seperti masih bisa ini. Kalau kita arah pulangnya nanti hujan, terpaksa kita harus cari tempat jalan yang jauh daripada banjir. Tetap standar ya teman-teman, pakai masker dan pakai sarung tangan. Ya. Walaupun kita nyurvei. Jadi kalau dihitung survei lokasinya ini sekitar berapa kilometer Kang dari tempat kita tadi sekarang? Kurang ini nih, kurang lebih ada berapa kilometer? 50 ada 50? Iyalah, kurang lebih segituan. Sekitar 50 kilometeran lah ya. Jadi arahnya itu dari Cimahi ke arah Bandung, Bandung Selatan. Ya. Teman, ini kondisinya siang ini jam 12.30-an lah ya. Ini macet. Kadang-kadang kita harus mempersiapkan sesuatu pada saat sebelum ke lokasi, karena apa? Kalau kita udah di lokasi, kalau kita nggak nyiapin pertanyaannya itu tuh hilang aja di pikiran, itu kita lupa yang apa yang harus kita tanyakan gitu ke nasabah. Terus ngobrolnya ngalur ngidul ujung-ujungnya, terus nggak dapet apa-apa gitu. Terus ditanya sama dia bagian apa
Tadi nanyain apa aja? Ketawa deh. Kayaknya keren kalau kayak gini nih. Nah gitu teman-teman ya. Jadi kita harus mempersiapkan juga pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan, yang itu adalah pokok-pokok yang akan kita catat. Oke teman-teman, ini kita lihat suasana tol. Ya. Suasana tol tampaknya cukup ramai lancar ya, tidak macet. Semoga aja sampai ke keluar di tol Buah Batunya, pintu tol Buah Batu tidak macet ya. Jadi kita sambil di dalam mobil sambil kita komunikasi sama calon nasabah tersebut. Masih lurus kan ya? Kita masih di Sekoloja, Pasir Koja. Kita sudah masuk ke tikungan keluar ya. Sana kita. Cuman di sini jangan ini dong ya. Ini bukan pengikut. Nanti Di sana katanya. Kita enggak akan mengambil kanan ya. Keluar tol, kita ngambil kanan, kita mau ke arah Bale Endah. Wow, Bale Endah bro, daerah yang ini di pertigaan Buah Batu ya, pertigaan. Kalau ke kanan ke Banjaran, kalau ke kiri ialah ke arah kota Bandung. Ini pasti macet karena di sini memang lampu merah. Mudah-mudahan hari ini tidak hujan agar perjalanannya jadi lancar. Kita disuruh menunggu di sini dulu di depan apotek Kimia Farma. Kita stay dulu, kita sambil menunggu mobil satunya yaitu nasabah. Kalau nasabah tersebut kita akan dijemput, akan menuju ke lokasinya ya. Tetap stay terus teman-teman. Kita di acara Anggaong, yaitu acara survei pembiayaan. A few moments later. Kita senali direncang di tarancang di buminya. Itu orangnya orang Pangmagetan, urusan ke kantor aja nih, kantor dekat dari sana sih ayah nu dari semlekap ya Kap 2017 sadana teh 34 juta. Kok itu ditagi-tagi 34 juta kirang langsung ada teh di ningali belum. Kok itu ditagi pada ditagi kumaha ditagi kumaha itu ada kamu deh enggak semuanya harus tunggu lah kerabin tadi lalu saya ada 4 juta 5 juta 10 juta 20 juta ya gitu lah harus sedang sangat dari menunggu nya ngaya we kali ngaya nu ngaya dabi gitu dengan di luar mah aduh namun mas mayar wa cukup itu wa sawios gitu tapi setidaknya kabel dua proses anda sambil dikit di bumi oke aya tuh rencangan terkali catat mah ya mungkin batasan ya barangkali urusan sebenarnya 1 juta kasihan 1 juta 2 minggu enggak atau jenis sasapi waktunya yuk ayeuna si abina bangun bumi eta aya 5 tahun di sayuna 1 juta cuma 1 juta langsung kan tuh makanan jeuna gaduh hak warisnya dan 1 juta waris terus abdi aya kumaha urusana ieu teh aduh cenah gagal aya di damakeun dia didamakeun tanyo tapi motor beres gede mana urusan ka abdi Pak anak kalian kalau kuno motor ke sana tinggal tuh motor terus selesai ya biasa berarti karena di bumi kan aya abdi saya nangser kedan bunga itu bisa kan namu saya saja itu kabijan tiap bulan gitu ya sasasi sabar hal mau dibongkar itu coba parau sekedar bunga atau mayar we mana enggak. Oke teman-teman, tadi kita sudah melakukan sebuah perjalanan dan survei ke nasabah ya. Nanti mungkin kita kasih gambar-gambarnya atau kita kasih kisi-kisi. Jadi ceritanya tadi agunan juga kita cek juga
Jadi penilaiannya begini teman-teman. Kalau teman-teman mau mengajukan pembiayaan ke bank ya. Jadi yang pastinya dinilai sama oleh pihak bank itu, yang pastinya agunan itu ialah yang pastinya ya. Kalau misalkan agunan itu dia mempunyai rumah yang bangunannya itu kurang bagus, pasti yang dinilainya itu tanahnya aja teman-teman. Karena kalau kita ngelihat kondisinya agunan itu bangunannya sudah jelek, sudah mau rubuh gitu kan, itu mau dinilai juga nggak mungkin juga secara. Kalau misalkan kita mau jual ke orang, sok teman-teman kalau mau beli rumah, pasti yang kalau misalkan udah mau rubuh kan nggak mungkin beli kan, nggak mungkin dibeli bangunannya, maksudnya tanahnya aja yang dinilai ya kan gitu. Sama seperti itu juga namanya agunan di pembiayaan juga. Satu lagi masalahnya, satu lagi hal yang harus dinilai ialah agunan tersebut harus nilainya lebih daripada nilai dari pembiayaan. Jadi misalkan pembiayaannya dia pengajukannya 50 juta, agunannya juga harus lebih dari 50 juta dong. Walaupun nilai properti itu pasti naik terus. Kita harus lihat dulu faktor-faktor yang jadi agunannya apa dulu teman-teman. Misalkan contoh teman-teman mengajukannya dengan nilai motor ya atau kendaraan ya. Kalau kendaraan itu nilainya akan terus turun. Tiap tahun juga pasti turun. Contohnya beli motor tahun 2017, lagi nanti tahun 2000 udah turunnya berapa tahun, itu pasti turunnya sekitar berapa juta, bisa jadi 10 juta gitu kan. Nah itu kalau kendaraan ya. Terus kalau misalkan kita menggunakan jaminan properti, yang pastinya kalau properti itu yang jadi nilai juga ialah lokasinya, ya kan? Di perumahannya seperti apa juga, perumahan elit atau perumahan apa, atau dia di mana. Kalau dia di kampung banget, udah tuh jalannya juga, akses jalannya juga buruk gitu, jadi jalannya becek-becek, mobil juga nggak bisa masuk, motor juga ngesot sana ngesot sini gitu kan, itu juga nilainya juga kayaknya nggak mungkin gitu loh untuk bisa sesuai dengan yang dia ajukan gitu. Jadi disesuaikan dengan nilai agunan ya teman-teman ya. Oke, nampaknya hari ini alam sangat mendukung teman-teman. Jadi kita lewat jalan tol ini arah pulang ini, nampaknya memang kendaraan juga tidak begitu padat sehingga bisa disebut dengan ramai lancar.